Kita sudah punya kemampuan untuk melakukan kasih, kepedulian, terang, jadi garam. Yang perlu kita lakukan adalah salurkan. Lakukan sesuatu, jangan diam saja, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Yang kedua, bagaimana menjadi history maker? Lakukan kepedulian kepada orang lain. Matius 5:16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, mari kita punya terang yang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dari perkataan Tuhan Yesus ini sedang memberitahu bahwa terang, kasih, kepedulian sudah ada dalam diri kita. Kita sudah punya kemampuan untuk melakukan kasih, kepedulian, terang, jadi garam. Yang perlu kita lakukan adalah salurkan. Lakukan sesuatu, jangan diam saja, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Berarti kalau kita tidak pernah menunjukkan perbuatan yang baik, maka akan memalukan nama Bapa di surga. Di ruangan ini ada saklar-saklar lampu. Di dalam saklar-saklar lampu ada arus listrik. Jadi ketika lampu mati bukan berarti arus listriknya tidak ada. Yang kita perlu lakukan untuk menyalakan lampu yaitu pencet saklarnya, maka ruangan yang gelap jadi terang. Sama halnya dengan kasih Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Karena Allah itu kasih, kasih itu Allah. Maka ketika Allah ada dalam diri kita, di saat bersamaan kasih juga ada di dalam diri kita. Ketika kita mau mengampuni, kita gak perlu lagi minta-minta sama Tuhan. Yang kita perlu langsung putuskan dan ampuni orang itu. Ketika kita mau berkati orang lain, kita gak perlu minta-minta lagi sama Tuhan. Nanti orang keburu mati. Tapi mulai lepaskan sekarang apa yang Anda punya untuk mereka. Nanti berkat yang baru akan datang lagi untuk Anda. Mulailah kebaikanmu dari perkara yang kecil yang bisa Anda lakukan untuk sesama. Jadi jangan mikir yang besar-besar dulu, nanti Anda jadi sulit bergerak. Justru ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saya ingat tahun 2006 saat kami membuka pintu rumah kami untuk 5 anak dari pemegang sampah, untuk istri saya ngajarin bahasa Inggris dan kasih makan gratis, dan kemudian juga saya kasih biaya untuk istri saya kelola menolong anak-anak tersebut. Maka sekarang 16 tahun kemudian, karena kami setia untuk mengelola yang kecil, sekarang Tuhan percayakan 6.000 anak-anak yang kami bina. Dan Tuhan tidak akan pernah percayakan 6.000 anak kalau kami itu tidak setia dalam perkara kecil dan tidak mulai dengan 5 anak di tahun 2006. Jadi kita ini jangan lihat keberhasilan seseorang hari ini, tapi lihat perjuangannya yang dia lakukan dalam tahun-tahun sebelumnya. Ini ada true story, di mana seorang pria Prancis merasa hidupnya tidak lagi berarti setelah istri dan putra tunggalnya meninggal dunia. Dia pun meninggalkan ladangnya yang subur yang ada di lembah untuk bisa melupakan rasa duka. Lalu membawa seekor dombanya dan pergi ke daerah Covenant, daerah yang hanya tersisa reruntuhan sebab penduduk sudah pergi dan meninggalkan daerah itu. Menyaksikan keadaan tersebut, terpikirlah olehnya untuk menanam pohon agar daerah itu tidak lagi menjadi gurun. Saat mengembalakan domba, ia mulai memungut biji pohon oak sebanyak-banyaknya. Setelah 3 tahun, ia berhasil menanam 100.000 pohon. Ia juga berdoa kepada Tuhan supaya diberikan waktu hidup beberapa tahun lagi buat melanjutkan pekerjaannya untuk membuat hutan di daerah yang gersang dan tandus. Ketika ia meninggal di tahun 1947, ia berjasa membuat salah satu hutan atau national park yang terindah di Prancis. Daerah itu telah dihuni oleh banyak penduduk dan penduduknya bahagia, tapi mereka tidak pernah tahu harus berterima kasih kepada siapa atas semua perjuangannya itu. Wow, seorang yang sudah kehilangan istri dan anak, tapi ketika dia mau mulai berbuat sesuatu bagi sesama dan bagi lingkungannya, jadi pembuat sejarah bagi negara Prancis. Amazing bukan? Jadi bagaimana menjadi history maker? Lakukan kepedulianmu bagi sesama. Dimulai dari yang kecil, nanti Tuhan akan bawa engkau untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.